Oke guys, baik lagi sama gua karena datang nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini apa ya? Selasa, 21 Februari 2023. Ya, oke guys. ISG hari ini gimana? Tam tam tam. Ya turun ya 0,0. Oke, ya hari ini gua mau bahas ya rapat umum pemegang saham ya RUPS BMRI ya. Lu yang pegang pasti harusnya udah di email ya. Itu ya lu yang nggak pegang nggak dapat email ya. Jadi ya lu nonton video ini jadi tahu. Oke, RUPS itu bakal diselenggarakan 14 Maret 2023. Tempatnya di mana tadi gua nggak perhatiin pasti. Yang penting RUPS-nya. Ya, RUPS ini ya agendanya sebenarnya banyak ya, tapi kan buat retail lu sebenarnya buat lo yang paling penting dividennya itu aja ya. Ya jadi gua bahasnya short gue ini lebih ke arah sana ya. Kita akan prediksi RUP dividennya Bank Mandiri bakal di angka berapa sih ya? Em, Kita lihat dulu profilnya Mandiri bentaran. Saham beredar 46 miliar ya. Kemarin udah stock split satu mau stock split ya kan ya. Jadi nanti mungkin jadi 90 miliar ya. Pemegang saham negara kita 52% guys. Jadi ini punya negara guys. Dan masyarakat 48% ya. Jadi udah pasti karena ini BUMN punya negara ya harus kasih setoran ke negara. Dan lu yang ikut nebeng di sini sebagai masyarakat pemegang saham ya kena juga waktu bagi dividen. Ya jadi kemungkinan nih karena memang sebenarnya dia pada bagi dividen nggak sih di bulan-bulan Maret April di story BMRI. Kemungkinan karena mau deket Lebaran ya guys, bisa dibagiin sebelum Lebaran ya. BRI kemarin juga sama BMRI juga. Gue nggak tahu BNI ya. BNI lo yang pegang BNI coba deh. Lu dapat email nggak? Ya biasa April, oh ya April April Maret pernah ada ya. Ya pernah ada. Oke. Ya. Hmm, Oke, kita langsung bahas aja guys. Kira-kira dividennya bakal bagi berapa ya guys? Ingat ya guys, sebenarnya prinsip dasar saham kan lo menanam ya. Ini prinsip dasar aja ya. Lo menanam kayak nanam pohon dan pohon itu tumbuh tinggi, lo bisa tinggal petik buah-buahnya. Basicnya pohonnya nggak lo jual, basicnya dasarnya begitu. Tapi tentu karena sering perkembangan zaman, bukan perkembangan zaman, trader itu lahir memanfaatkan situasi itu. Jadi tradernya jual beli pohon. Nah, investor basicnya itu ya menanam dan memakan buahnya ya buahnya itu dividen ya. Tradernya biasanya jual beli pohonnya gitu biasanya ya. Ya jadi sebenarnya back to the basic dulu deh, back to the basic dulu memahami investasi saham tuh apa gitu. Lo kayak nanam pohon udah gede dan pohon itu nanti jadi rindang banget, banyak buahnya, lo tinggal makan gitu, lo bisa berteduh di bawahnya. Sebenarnya prinsip dasarnya saham gitu ya, tapi kan kebanyakan orang nggak sabaran ya, nggak sabaran maunya dia habis beli pohon ini dia pengennya habis dia beli pohon A di harga 2.000, dia kalau bisa jual setelah itu detik itu juga dia jual lagi di harga 2.500. Dia untung gope, dia cari lagi pohon harga 2.500 dan kalau bisa dijual di harga 3.000 3.500. Nah ini trader ya, biasanya trader kan begitu. Dan ya 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 trader kan fokusnya jual beli pohonnya kan. Dia nggak terlalu fokus makan buahnya. Ya di satu sisi kalau lu tipenya sibuk sama kerjaan lo nggak mungkin jadi trader, susah. Di satu ya trader itu lo harus nuntut diri lo harus aktif terus ya di bursa saham itu ya. Kadang kadang bikin nggak stabil sih guys kalau lagi lo pegang di barang yang terus-terus nyosot 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 dan ternyata itu gorengan ya. Nah, gorengan tuh. Nah baik, nah itu maksud juga baik dulu. Prinsip dasar ke saham tuh lo nanam pohon, pohonnya jadi tinggi, rindang, lo tinggal makan buahnya. Ya, dan saham-saham itu ada kayak kriteria yang masuk kayak gini ya, misalnya BRI ya, Mandiri juga termasuk ya, BCA bisa, BNI juga bisa. Banyak yang paling aman sih itu sektor perbankan ya, kalau mau yang model kayak gitu ya. Oke,
Ya, kita bahas aja guys, dividennya kira-kira bakal dapat berapa ya. Kita em, kemarin Mandiri tuh udah dapat laba 2022 ini ya, Januari sampai 2 Desember 2022 tuh dia udah dapat laba 41 triliun guys. Nah, ini yang ngebedain sama lu investasi-investasi tempat lainnya yang kita nggak tahu bener apa enggak, apa bodong apa enggak, ngalor ngidul atau enggak lu nggak tahu. Bedanya di saham, saham itu tidak pernah menjanjikan lu return berapa persen, itu nggak pernah. Ya. Saham itu kita pantau kinerja perusahaannya di laporan keuangan sehingga kita tahu, oh ternyata Mandiri sekarang udah punya 41 triliun. Iya, tahun lalu kan cuma punya 28 triliun labanya, tahun ini dia 41. 41 triliun ini duitnya ada guys. Ada duitnya. Ya, duitnya ada dan inilah yang mau dirapatkan di tanggal 14 Maret 2023. Dirapatkan mau bagi berapa nih ke pemegang saham. Jadi duitnya tuh udah ada, baru dibagikan. Ya kalau dapatnya gede lu bisa dapat gede banget, ya bisa. Di saham gitu, tapi kalau lagi rugi nggak ada, lu nggak dapat ya nggak dapat. Nah makanya kan kadang orang suka ketipu ya, sukanya lebih percaya yang nggak tahu ya kenapa orang Indonesia sukanya ketipu di binomo, ya robot trading, apalagi tuh KSP, Indosuria lah, entah koperasi mana lagi, equity crowdfunding mana lagi lah, apalagi tuh wah banyak banget dah, senang banget gitu loh. Ya ke mereka itu kan menjanjikan return-return yang besar gitu kan, return-return yang besar, yang nggak masuk akal dan yang memang masyarakat kita mau kaya atau miskin rata-rata kebanyakan tamak ya. Ya KSP Indosuria, kata siapa ya orang banyak duit berarti lebih pintar ya? Belum tentu. Lah KSP Indosuria korbannya orang-orang kaya semua bos. Ya jadi nggak menjamin juga gitu loh. Ya. Oke, jadi itu ya yang ngebedain kita guys di dunia saham-saham yang bursa efek ya, bukan saham jalanan ya. Ada saham jalanan tuh kayak equity crowdfunding ada tuh. Saham yang di bursa efek Indonesia bedanya duitnya kita udah ada 41 triliun. Inilah yang mau dirapatkan Bank Mandiri RUPS, rapat umum pemegang saham tanggal 14 Maret. 41 triliun. Maka dia punya EPS per lembar itu wait, EPS per lembar. Wait, gue copy dulu nih kayaknya ada masalah di sini. Oh, sorry. Bentar. Lembar sahamnya kegedean di sini. Karena itu sempat gue bahas ya. Oke. Iya, berarti ini sebelum stock split. Nanti Mandiri juga mau stock split ya, guys. Ini gua perhitungannya sebelum stock split lah ya. Ya. Dia sekarang punya IPS 891, guys. IPS-nya 891 ya. Nah, inilah nanti yang akan diputuskan mau dibagikan berapa per lembar ya. Kalau 50-50 ya berarti dia bagi 450-an ya. Buat mandirinya 450, buat pemegang sahamnya gitu loh. Nah, tergantung rapat nanti ya. Tapi untungnya di saham itu kita bisa prediksi ada berapa perusahaan yang gampang kebaca banget patternnya dari sejarahnya. Jadi kita bisa prediksi Mandiri bakal bagiin berapa ya. Gue hitung dulu. Nah, kalau kita ngelihat data-data Mandiri ya, rata-rata dia bagiin 59% ya, 60% lah dari laba bersihnya ke pemegang saham. Nah, dari sini kita udah gampang banget tuh guys. Untuk bakal tahu dia bakal bagiin berapa di ini. RUPS kan Maret ya, biasa baginya habis itu nanti April atau akhir-akhir Maret gitulah atau awal April ya, sebelum Lebaran lah ya. Berarti 891 lo kali aja 60% guys, gampang banget ya. 60%. Ya, dia akan bagiin 534 guys ya. 534 itu berarti tunggu. Ya, 534. Tunggu dia harga sahamnya gue kemarin sempat bahas ini buat stock split saya. Tunggu bentar. Gue kalian dua dulu. 9.000 kalau di harga 9.600 ya.
Ya, kira-kira 534, yield 5,56% dan DPR 60%-an ya. Ya, 5,56%. Lebih gede dari BRI ya, tadi. BRI 4,7. Tapi BRI kalau dibandingin sama total sama Intrim ya sama juga sih 5 ya. Ini gede guys, 5,56% ya. Kalau di harga sekarang berapa tadi? 53 berapa tuh? 534 ya. Di harga sekarang 53, gua pakai harga sekarang aja deh ya. 534 10.000 175. Ya 5,2% ya yieldnya. Gede. 5,2%. Ya. Kalau lo taruh 100 juta ya lo dapat 5 juta cash. 10 juta ya lo dapat 500.000 ya. 1 juta lo punya ya lo dapat 50.000 ya. Kalau 1 M ya lo dapat 50 juta ya. Mungkin ada yang taruh 10 M. Belum dapat berapa? 500 juta ya. Ya, 1 juta. Nah, nah ini kalau menurut gue ya, Mandiri, BRI, BCA, dan BNI termasuk wonderful company. Kenapa? Lu bisa cek dividennya selalu makin gede tiap tahun tuh. Kecuali 2020 ya, wajar. Corona dia jeblos. Tapi mulai pulih dia lihat, dia udah lebih gede 2019, 2022, 534 lebih gede lagi. Nanti 2023 di bagian 2024 lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi ya. Ya lu makin senang lah lu dapat di harga sekarang. Atau mungkin lu yang udah pegang di harga-harga lama, harga 10 tahun lagi ya lu udah kipas-kipas sekarang. Ya nggak? Break even point aja kalau lo taruh di kayak ginian mungkin cuma 5-6 tahun ya. Sisanya lu tinggal menikmati pohon itu. Yang seperti tadi gue bilang, pohon yang wonderful company itu nggak perlu take profit guys. Dimin aja. Itu pohon itu akan membesar, membesar, membesar dan lu tinggal makan pohonnya aja. Nanti suatu hari buahnya aja semahal harga pohon yang lu beli di awal. Misalnya lu beli pohon BRI ya di tahun 2005. Sekarang itu kan 200 RP 250 kalau gua nggak salah 270 ya. Tahun 2005 BRI itu. Sekarang dividennya BRI aja RP 200 ya 80-an kalau di total kan. Udah melebihi dividennya sekarang itu udah sama kayak harga pohonnya lu beli tuh 17 tahun lalu. Kayak gitu, itu yang namanya wonderful company ya. Itulah sebenarnya prinsip dasarnya saham gitu ya. Cuma kan karena mostly kebanyakan yang di bursa saham itu kan rata-rata orang nggak sabaran ya. 90% lah, 95% malah lah mungkin ya. Yang maunya cuan cepet ya itu. Tapi kalau nggak ada mereka bursa saham nggak gerak juga. Tapi kalau statement itu mungkin bisa bener ya. Tapi menurut gue selama perusahaan itu bagi dividen ya no problem kita. Meskipun gerak kayak gerak juga nggak masalah. Gitu loh. Karena basicnya kalau dia bagi dividennya no problem. Nah itulah yang ngebedain saham dibandingkan kripto dan emas ya. Kripto tidak membagikan dividen. Emas tidak membagikan. Ya, lo harus jual baru dapat duit. Kalau ini pohonnya kita nggak jual, diemin aja. Ya itu. Ya. Oke guys, jadi selamat buat lo pemegang saham Bank Mandiri dan juga BRI ya mau bagi dividen. Doain terus semoga naik terus kinerjanya di bulan nanti cek aja di bulan April. Laporan keuangan terbarunya keluar. Ya, di saat itulah kita bisa lihat lagi apakah BRI semakin naik dan Mandiri semakin naik atau enggak. Oke. Gitu guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data bisa